Halo semua, semoga dalam keadaan yang sehat. Saat ini saya akan melanjutkan materi geografi pada materi Lembaga Pengelola Data Geologi di Indonesia. Nah, pada saat ini nanti kita akan banyak membahas bagian-bagian dari badan-badan lembaga geologi di Indonesia. Misalnya ada Badan Informasi Geospasial atau BIG, kemudian ada BMKG, kemudian ada BNPB dan lain sebagainya. Baik, mari kita ke materinya. Nah, tentu ya, kita mengenal bahwa wilayah Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik yang aktif bergerak. Pergerakan lempeng tersebut berkaitan dengan gejala tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, pada materi-materi ini, pada tektonisme, vulkanisme, dan seisme sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Nah, kalau tektonisme itu adalah berkaitan dengan pergerakan lempeng, kemudian vulkanisme itu aktivitas gunung berapi, kalau seisme itu gempa. Nah, data tentang gejala tersebut tentu harus diketahui oleh masyarakat luas. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka Indonesia ya membentuk badan ya informasi berupa data geologi yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan. Maka kalau kita mengenal istilah pengolahan data geologi yang dapat optimal, tentunya menunjang aktivitas masyarakat. Bagaimana lembaga-lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan data. Baik, kita langsung ke bagian pertama pada lembaga pengelola data geologi di Indonesia. Yang pertama adalah Badan Informasi Geospasial. Biasa kita mengenalnya BIG. Nah, pada Badan Informasi Geospasial ini mempunyai tugas melaksanakan fungsi pemerintah di bidang informasi geospasial. BIG menyediakan data spasial yang disajikan dalam bentuk peta dan data. Nah, contoh pada rupa bumi Indonesia itu hasil dari analisis Badan Informasi Geospasial, yaitu peta rupa bumi Indonesia, biasa dikenal dengan RBI. Nah, pada peta rupa bumi Indonesia atau RBI tadi adalah peta topografi yang menampilkan unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah Indonesia. Nah, sekarang yang berikutnya, apa tugas utama BIG? Mari kita lihat bersama. Nah, ini dia. Tugas utama BIG ya dalam menyediakan data geospasial sebagai berikut. Yang pertama, A. Tugasnya menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan tentu. Yang kedua, tugasnya apa? Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna, efisien, dan berhasil guna serta efektif. Melalui apa? Melalui kerjasama. Melalui apa lagi? Koordinasi, apalagi integrasi dan sinkronisasi. Supaya memang wujud dari penyelenggaraan informasi itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga, tugas yang ketiga, BIG tadi, mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintah dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, ada 3 bagian tugas-tugas BIG ya, Badan Informasi Geospasial tadi. Nah, BIG menyediakan data geologi dalam bentuk peta juga, yaitu bisa kita kenal peta tematik. Contoh, keadaan geomorfologi, kawasan konservasi, potensi kawasan lindung, lahan kritis, dan peta risiko bencana. Nah, ini hasil dari
Badan Informasi Geospasial atau BIG. Baik, kemudian badan lembaga berikutnya adalah, nah ini tidak asing lagi ya, tentu ya peserta didikku yang hebat ini mengenal istilah BMKG. Apa itu BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, biasa dikenal dengan BMKG. Nah, ini pada materi ini saya jelaskan singkat saja karena ada situs, ada badan BMKG juga sudah terdaftar di Play Store, ada aplikasinya. Jadi untuk mendalaminya nanti bisa lanjut mengakses situs yang ada yang nanti akan saya sampaikan. Baik, kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau dikenal dengan BMKG merupakan salah satu lembaga yang mengelola data geologi di Indonesia. Lembaga ini menyediakan data geologi yang berkaitan dengan apa? Dengan peristiwa gempa, tsunami, dan medan magnet bumi. Baik, ini penjelasan singkatnya. Kemudian kalau ingin mengakses demikian rupa, inilah linknya atau informasi yang berkaitan dengan BMKG. Silakan untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses laman BMKG melalui tautan http ini www.bmkg.id. Saya tampilkan di layar ya. Atau juga dapat mengunduh aplikasi dengan penelusuran info BMKG. Baik, berikutnya adalah Badan Geologi. Badan Geologi merupakan unit kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau biasa kita kenal dengan ESDM. Nah, pada Badan Geologi memiliki tugas utama memberikan pelayanan informasi geologi. Kemudian masing-masing pada Badan Geologi itu sendiri ada bagian-bagian, misalnya Badan Geologi terdiri atas unit-unit tertentu, misalnya sumber daya geologi, pusat vulkanologi, mitigasi, bencana geologi dan lain sebagainya. Oke, kemudian fungsi beberapa fungsi Badan Geologi sebagai berikut. Pertama atau A, menyusun kebijakan teknis, rencana serta program penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Nah, itu poin yang A pada fungsi jadi Badan Geologi tersebut. Kemudian poin B, melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Kemudian poin C, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Nah, inilah kegiatan pengolahan data geologi yang dilaksanakan unit-unit kerja pada Badan Geologi yang disajikan tersebut. Masing-masing mempunyai fungsi Badan Geologi. Nah, kemudian tugas utama unit kerja pusat dari Badan Geologi itu sendiri ada namanya Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau dikenal dengan BMBG, yaitu memberikan data secara akurat terhadap kondisi geologi di Indonesia. Oke, nah ini yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan hal-hal barang tambang dan lain sebagainya dikelola oleh Badan Geologi. Baik, itu poin yang ketiga dari beberapa lembaga yang geologi yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya poin keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang biasa dikenal dengan KLHK. Nah, kalau berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita sering mengenal namanya kebakaran hutan, terutama daerah daerah Sumatera, daerah Kalimantan. Nah, ini yang menyebabkan asap, misalnya kebakaran hutan, ya, indikatornya seperti misalnya kondisi tutupan lahan, karakteristik lahan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Nah, melestarikan, membudayakan ini sangat penting untuk menjaga
kelestarian hutan. Nah, baik, kita rangkum beberapa tugas sebagai berikut dari KLHK. Yang pertama, menyusun kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oke, itu tugas yang A. Kemudian tugas B, menyelenggarakan program pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Baik, kemudian tugas ke KLHK yang ketiga atau yang C, melakukan pendataan terhadap karakteristik geologi kawasan dan mengkaji kaitannya terhadap kondisi lingkungan hidup. Nah, ini berkaitan dengan tugas pokok pada poin yang keempat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, kemudian kita lanjut lembaga berikutnya, yaitu yang kelima. Nah, pada lembaga kelima kita mengenal namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, ini biasanya kita kenal bahwa Indonesia adalah rawan bencana, maka perlu badan nasional yang menanggulangi secara khusus, biasa dikenal dengan BNPB. Ini adalah perannya sangat penting dan sangat vital di Indonesia, karena Indonesia dikenal dengan wilayah yang rawan terhadap gempa, gunung api, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka lembaga yang berperan dalam penanggulangan, ya, maksudnya penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana dikenal dengan BNPB. Biasanya data geologi yang digunakan antara lain peta kawasan rawan bencana geologi. Baik, kita lanjutkan. Apa tugas dan fungsi utama BNPB? Nah, A, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan tentunya, ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat luas, supaya memang ketika ada permasalahan tentang kaitan-kaitan dengan penanggulangan bencana, maka BNPB lah yang ambil peran utama di situ. Nah, pengolahan data geologi sangat diperlukan bagi kehidupan. Data geologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dalam jangka menengah, panjang, dan pendek sebenarnya. Nah, infrastruktur dan lain sebagainya dalam dikaji secara aktual dan akurat oleh lembaga-lembaga terkait tadi. Baik. Nah, sekian penjelasan secara umum sudah saya sampaikan tadi. Kemudian lembaga apa saja tadi kita meringkas sedikit, bahwa lembaga pengelola data geologi Indonesia itu terjadi BIG, ya, BMKG, Badan Geologi, KLHK, dan BNPB. Semoga bermanfaat. Terima kasih.